Ini saya udah mulai rekam ya, Dok ya. Baik. Ini ganti dokter host ya. Nah, nah, udah Dok ya. Oke, coba saya share Coba. screen ya. Kalau CV aja mungkin buat moderator bacakan aja. Hmm, ini nanti dapatnya ngambilnya dari mana ya? Bisa? Bentar dulu, Ci. Saya ambilnya. Hmm, bisa ya, bentar ya. Ini saya ambil dari dokumen saya kok nggak bisa ya. Hmm. Awal itu akan apa akan sedikit gugup kayak gitu ya, tapi anyway kita big appreciate untuk teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini ya. Jadi teman-teman kita boleh minta responnya ya teman-teman, supaya kita bisa tahu kalau teman-teman juga bersedia untuk open cam, silahkan banget. Jadi kita bisa ada kita jadi bisa lihat gitu ya muka teman-teman gitu ya. Tapi anyway, aku izin untuk panggil teman-teman boleh ya, karena biar bisa lebih enak aja gitu ya. Oke, ya, anyway, teman-teman ya, salam sehat bahagia selalu ya. Jadi Inakes punya apa? Punya tagline adalah salam sehat bahagia selalu ya. Jadi malam hari ini kita akan membahas seputar dengan telinga kita ya. Dan tapi anyway teman-teman, di awal kata pepatah ngomong tak kenal maka tak sayang ya. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri, tapi ingat saya sudah ada yang disayang. Oke ya. Teman-teman, anyway, saya itu terkenal dengan yang namanya MC ganteng gitu. Jadi kalau jadi MC, tunggu dulu. Saya itu namanya Johannes. Tapi kalau lagi jadi MC, terkenalnya MC ganteng. Nah, anyway, ganteng itu adalah singkatan dari gentleman yang rendah hati dan emang ganteng gitu ya. Oke, kalau yang setuju boleh teman-teman, boleh minta responnya ya, kasih jempol kayak gitu ya. Nah, terus eh sebelumnya saya izin dulu ya, saya sedikit kasih pantun ya. Hari Minggu beli saham. Halo semuanya, selamat malam. Oke, boleh-boleh teman-teman yang udah on, yang udah standby, boleh kasih responnya di chat ya. Malam kayak gitu ya. Saya udah melihat begitu banyak partisipan hari ini yang begitu hadir, yang sudah hadir dan antusias. Oke ya. Oke, thank you teman-teman ya. Oke, terus ada satu lagi. Nonton Zoom bareng pacar. Halo teman-teman, apa kabar? Ya, yang merasakan malam ini bahagia boleh ditulis di kolom komentar, di kolom chat, bahagia, sukacita kayak gitu ya. Karena hari ini kita akan belajar dengan penuh antusiasme, kita akan belajar dengan penuh sukacita ya. Jadi di saat malam hari yang begitu penting ini ya, kita sudah kedatangan Dokter Yanti ya. Kita tahu bahwa Dokter Yanti ini akan memberikan seputar terkait dengan informasi kesehatan dengan telinga. Nah, mungkin bagi teman-teman atau ya bagi kita semua lah ya, mungkin kita melihat kayaknya telinga ini sesuatu hal yang kayaknya kecil terus mungkin terlupakan. Padahal sebenarnya ini adalah pintu dari suara loh ya. Maksudnya pintu yang kecil, karena tanpa telinga ini suara tidak akan bisa masuk gitu ya. Nah, oleh karena itu aku izin ya, aku mau kenalin ke teman-teman. Jadi malam hari ini kita akan interaktif untuk bisa bertanya dan juga berinteraksi langsung dengan Dokter Yanti ya. Jadi beliau ini adalah speaker yang begitu luar biasa. Ya, ini saya izin untuk membacakan profil beliau. Jadi Dokter Suyanti yang kita kenal dengan Dokter Yanti, beliau adalah spesialis THT ya. THT adalah telinga, hidung, dan tenggorokan. Nah, kalau BKL itu adalah bedah, kepala, leher. Jadi kita hari ini akan ngobrolin terkait dengan seputar dengan telinga ya teman-teman. Jadi apapun itu teman-teman boleh bertanya, dan beliau lahir di Palembang. Nah, kebetulan sebenarnya sama dokter. Sebenarnya kita sama dari daerah Palembang ya. Oke, jadi kita baru tahu. Oke ya, dan kalau kita lihat pendidikan beliau, beliau menempuh dokter umum ya di Universitas Sriwijaya di tahun 2002 sampai 2008.
Dan beliau melanjutkan spesialisasinya terkait dengan THT tadi di Universitas Sriwijaya di tahun 2015 sampai 2019. Dan kalau kita lihat beliau juga bekerja di Rumah Sakit Umum Sriwijaya dari tahun 2019 sampai sekarang. Beliau juga menjadi dokter spesialis di Rumah Sakit Permata Palembang di tahun 2024. Dan dokter Yanti juga ada di klinik Reski Medika Palembang ya. Nah, jadi teman-teman kalau bingung, nah ini mungkin buat teman-teman ya, karena kan apa partisipan kita dari Sabang sampai Merauke dan ini semua di seluruh Indonesia. Jadi siapapun itu, Anda boleh sekali bergabung sama kita dan kita akan mulai sesi kita pada malam hari ini. Nah, untuk teman-teman yang nanti punya pertanyaan, itu kita persilahkan nanti di akhir sesi untuk bisa bertanya ya. Jadi teman-teman mungkin di dalam pemaparan boleh langsung bertanya. Oke ya teman-teman, karena kalau misalnya kita langsung datang ke tempat praktek Dokter Yanti, wah itu udah pasti mahal. Karena beliau sudah punya segudang pengalaman. Jadi oke teman-teman, mari kita manfaatkan momen pada malam hari ini ya. Biasanya kan orang Indonesia suka yang gratisan. Oke, tapi anyway, sekali lagi, mari kita pastikan kalau ada informasi yang penting kita catat, kita siapin buku ya teman-teman. Kita boleh catat ya. Jadi supaya semua informasi akan terserap buat kita semua. Oke, ya teman-teman, are you ready? Yang ready boleh kasih jempolnya ready gitu ya. Oke. Tanpa panjang kali lebar, saya persilahkan Dokter Yanti untuk memberikan ya informasi kepada kita. Silakan dokter. Halo, suara saya terdengar? Yes, clear banget dokter. Selamat malam, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Suyanti, spesialis THT BKL dari Palembang. Sebelumnya juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada Inakes karena sudah diberi kesempatan untuk menjadi narasumber pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini topik yang akan kita bahas adalah bagaimana kiat menjaga kesehatan telinga. Seperti yang kita ketahui, telinga merupakan salah satu panca indera kita. Dan tentunya panca indera tersebut fungsi utamanya adalah untuk mendengar. Di mana bila terjadi infeksi ataupun terjadi gangguan pendengaran, tentunya akan menyebabkan kualitas hidup kita akan menurun. Dalam artian kita merasakan sakit telinga, tentunya kita akan sulit untuk melakukan aktivitas seperti bekerja ataupun sekolah untuk anak-anak. Atau apabila pendengaran kita menurun, tentunya interaksi sosial kita juga akan terganggu. Dan itu akan menyebabkan secara tidak langsung kualitas hidup kita akan menurun. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana sih kiat menjaga kesehatan telinga kita. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu bagaimana sih, apa saja sih anatomi daripada telinga kita. Apa saja yang terdapat di telinga kita. Jadi telinga kita secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, seperti gambar yang saya tunjukkan, ini merupakan telinga luar, kemudian telinga tengah, dan telinga dalam. Di mana di setiap bagian daripada telinga tersebut juga ada struktur di dalamnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut apa saja sih struktur yang terdapat di telinga luar, kemudian di telinga dalam, dan telinga tengah. Kita bahas yang paling luar dulu. Jadi yang paling luar kita ada telinga luar. Jadi secara kasat mata kita akan melihat daun telinga. Jadi daun telinga luar ini terdiri dari 2 bagian atau 2 struktur. Yang pertama yang mungkin dapat kita lihat secara langsung adalah daun telinga atau dalam istilah medisnya kita kenal sebagai auricula. Jadi auricula atau daun telinga ini dibentuk oleh lapisan kulit dan tulang rawan. Ini mengapa kita dapat
menggerakkan telinga kita dengan secara elastis. Karena kenapa? Struktur pembentuk dari daun telinga itu sendiri adalah tulang rawan, bukan tulang keras. Jadi kita dapat melenturkan, menarik daun telinga kita. Kemudian apa sih fungsi daripada daun telinga kita? Sebagai struktur yang paling luar, jadi daun telinga ini fungsinya untuk menangkap gelombang suara. Jadi suara yang akan kita dengar, yang kita dengar dari lingkungan luar, pertama kali akan ditangkap oleh daun telinga sebelum akan diteruskan ke liang telinga. Jadi yang menangkap terlebih dahulu sebelum kita mendengar ini daun telinga nih, sebelum bisa kita dengarkan. Kemudian struktur kedua daripada telinga luar adalah liang telinga. Nah, liang telinga mungkin agak susah kita lihat karena letaknya di dalam. Dan liang telinga sendiri seperti pada gambar bentuknya berupa corong. Tapi corongnya bukan seperti corong lurus, jadi agak sedikit berkelok atau berbentuk huruf S. That's why kenapa bila kita nih misalnya terkena infeksi telinga. Jadi dari dokter THT-nya meresepkan obat tetes. Jadi kita nggak bisa langsung teteskan. Jadi tips agar pemberian obat tetes kita maksimal, karena liang telinga bentuknya S, kita perlu menarik daun telinganya sehingga posisi liang telinga kita menjadi lurus. Sehingga obat tetes yang akan kita masukkan ke dalam telinga bisa lebih efektif dan lebih masuk ke dalam. Liang telinga sendiri sebenarnya dibagi menjadi tersusun dari dua struktur. Pertama, struktur kartilago atau tulang rawan seperti yang saya poin di gambar. Jadi yang ada bulat-bulat seperti lapisan lemak ini merupakan kelenjar seruminosa. Di bagian ini terdiri dari kartilago atau tulang rawan. Kemudian di 2/3 bagian dalam dibentuk oleh struktur tulang. Apa sih peran daripada liang telinga ini? Tadi sempat saya informasikan bahwasanya suara diterima oleh daun telinga. Nah, setelah diterima daun telinga, tentunya ini suara ini mau didengar nih di telinga dalam, jadi melewati tabung daripada liang telinga tersebut. Jadi daun telinga, kemudian ke liang telinga, baru deh masuk ke dalam gendang telinga atau di telinga dalam. Selain itu, fungsi daripada liang telinga adalah memproduksi kotoran telinga. Jadi kelenjar seruminosa di sepertiga luar daripada liang telinga ini akan memproduksi kotoran telinga. Kotoran telinga ini berperan juga untuk kesehatan telinga karena dapat melembabkan mukosa daripada telinga sehingga tidak terjadi iritasi. Selain itu juga kotoran telinga kita ada sifatnya sebagai antibakteri dan anti jamur, atau dapat juga kotoran telinga ini menangkal adanya paparan debu ataupun ada serangga yang masuk. Pernah dalam praktek sehari-hari saya mendapatkan pasien datang ke tempat praktek dengan keluhan, "Dok, ini kuping saya ini kayaknya ketutup." Ya benar, waktu kita periksa memang banyak kotoran yang tertumpuk di liang telinganya. Tapi tidak sengaja juga saya melihat, oh di kotoran telinganya kok ada semut. Nah itu salah satu peran daripada kotoran telinga. Jadi dia mematikan serangga yang masuk ke dalam telinga kita. Lanjut, setelah telinga luar kita masuk ke dalam telinga tengah. Jadi telinga tengah ini pemisah antara telinga luar dan telinga dalam. Jadi ada 3 struktur penting di dalam telinga tengah. Yang pertama terdiri dari gendang telinga. Gendang telinga ini setelah mendapat transmisi suara dari liang telinga, gendang telinga akan bergetar. Kemudian getaran daripada gendang telinga ini diteruskan oleh tulang pendengaran atau osikel sebelum sampai ke telinga dalam untuk dihantarkan ke otak. Struktur yang pertama yaitu gendang telinga. Gendang telinga itu merupakan selaput yang tipis.
kalau pernah ke dokter THT dan dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan kamera endoskopi, nanti akan ditunjukin nih sama dokter THT-nya, oh ini gendang telinga. Jadi benar-benar gendang telinga kita itu benar-benar tipis banget. Jadi pernah dapat kasus juga di praktek pasien hanya kena tamparan nih atau pukulan. Itu terus datang ke praktek dia bilang, "Dok nggak enak nih, pendengaran saya terganggu atau telinga saya berdenging, Dok." Tapi ada riwayat dia trauma atau kena benturan sebelumnya. Ternyata waktu saya periksa pecah gendang telinganya. That's why kita juga jangan terlalu sering memanipulasi telinga kita, mengorek telinga kita, karena benar-benar gendang telinga kita ini benar-benar tipis. Kemudian masuk ke struktur kedua, yaitu ossicle atau tulang pendengaran. Jadi di telinga tengah kita ada tulang pendengaran. Terdiri dari 3 tulang pendengaran yang berangkai menjadi satu kesatuan. Dan tulang pendengaran ini merupakan struktur tulang yang paling kecil di tubuh kita. Jadi kalau kita bisa lihat ini di tulang kita, tulang pendengaran kita itu benar-benar mini banget dibandingkan tulang-tulang yang lain yang ada di tubuh kita kayak tulang kaki, tangan, dan ini kayak miniatur banget. Kemudian fungsinya tadi sama menghantarkan suara. Jadi ada suara setelah menggetarkan gendang telinga, kemudian getaran akan diteruskan oleh rangkaian daripada ossicle ini sebelum disampaikan ke telinga dalam. Kemudian struktur yang ketiga itu ada saluran Eustachius atau tuba Eustachius. Jadi tuba Eustachius ini pada gambar yang saya poin, ini merupakan saluran yang menghubungkan rongga telinga tengah dengan rongga hidung ataupun tenggorokan bagian atas. Jadi sebenarnya di telinga tengah kita ini ada lapisan namanya mukosa. Setiap mukosa pasti akan memproduksi sekret atau lendir. Dan lendir itu harus dikeluarkan oleh telinga kita. Karena kenapa? Kalau lendirnya tertumpuk terus, tentunya akan menyebabkan telinga tengah menjadi penuh, sehingga akan mengganggu pendengaran. Dan ini merupakan tugas daripada saluran telinga kita. Selain itu, mungkin teman-teman, bapak atau ibu pernah merasakan rasa tidak nyaman waktu kita menyelam atau waktu kita naik pesawat terbang, terutama waktu take off atau landing, kok kuping kita sakit ya? Kayak nggak nyaman atau kayak ketutup. Itu kenapa? Karena saluran tuba ini tertutup. Sehingga ada kalanya salah satu tips untuk mencegah rasa nyeri waktu kita flight, terutama waktu take off atau landing, kita menyarankan untuk mengunyah, menelan, atau menggerakkan rahang kita. Tujuannya apa? Agar saluran tuba telinga ini terbuka. Kalau terbuka, tentunya kita bisa menstabilkan tekanan antara di luar telinga dan di dalam telinga. Kemudian di telinga dalam atau merupakan telinga yang posisinya paling dalam dan merupakan struktur yang terakhir. Terdiri dari rumah siput dan organ vestibuler. Ini yang gambar yang saya poin merupakan rumah siput. Kenapa dinamakan rumah siput? Karena ya bentuknya benar-benar kayak siput. Jadi seperti keong gitu. Dan ini istilah medisnya disebut dengan koklea. Jadi apa sih fungsi daripada koklea ini? Jadi ini yang seperti apa nih, penala ini menempel pada telinga dalam. Jadi suara, ini merupakan ossicle nih yang tadi kita bahas, yang merupakan struktur daripada telinga tengah. Jadi ossicle ini akan meneruskan suara dari telinga tengah untuk agar dapat diterima oleh koklea atau rumah siput. Di rumah siput, gelombang suara akan dirubah menjadi aktivitas listrik
Kemudian dari aktivitas listrik ini kemudian dihantarkan oleh saraf pendengaran agar dapat diterima di otak. Dan that's why kita dapat mendengar suara. Kemudian salah satu organ penting juga yang letaknya di telinga dalam adalah organ vestibuler. Jadi yang saya poin merupakan 3 buah kanalis semisirkularis. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengatur keseimbangan tubuh kita. Sedikit saya jelaskan bahwa tubuh kita ada 2 pusat keseimbangan. 1, pusat keseimbangan di otak, dan yang kedua, pusat keseimbangan perifer yang letaknya di telinga dalam. Sehingga kadang-kadang kita merasakan, ini goyang nih, kayak nggak seimbang, kayak orang mengenalnya vertigo. Vertigo itu bukan hanya problem di otak. Jadi gangguan di telinga dalam juga dapat menyebabkan keluhan tidak seimbang atau vertigo. Jadi kadang-kadang vertigo yang sifatnya gangguan di telinga dalam itu biasanya vertigo yang sifatnya nggak berat. Contohnya waktu serangan langsung disertai dengan kayak mau roboh nih, kayak mau buka mata aja nggak bisa. Kemudian ada keluhan mual, muntah, dan itu dapat kita diagnosa bahwa oh ini pasien ini mengalami gangguan keseimbangan atau vertigo karena efek daripada gangguan di telinga dalam. Oke. Kita lanjut ke bagaimana sih mekanisme suara didengar oleh saraf pendengaran kita. Jadi seperti setelah saya jelaskan bahwa telinga terdiri daripada 3 struktur, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kemudian bagaimana sih suara nih dari luar? Hello, ini bisa didengar oleh kita. Jadi hello, gelombang suara akan ditangkap oleh daun telinga. Jadi oleh suara ini ditangkap daun telinga, kemudian dari daun telinga akan disampaikan gelombang suara ini ke gendang telinga. Kemudian gendang telinga akan bergetar. Getaran gendang telinga diteruskan oleh 3 rangkaian osikel yang sudah saya informasikan sebelumnya. Kemudian gelombang suara ini masuk ke telinga dalam. Di telinga dalam terjadi proses perubahan daripada gelombang suara menjadi aktivitas listrik di rumah siput atau koklea, kemudian akan ditransmisikan aktivitas listrik tersebut ke otak, sehingga kita bisa mendengar suara dari luar secara jelas. Oke. Ini kita masuk ke topik utama kita, bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan telinga. Setelah kita tahu bahwa memang telinga kita ini bukan hanya telinga luar, cuman yang kelihatan daun telinga dan liang telinga, ternyata ada struktur telinga tengah ataupun telinga dalam, yang mana juga kita harus jaga struktur telinga tersebut agar tidak terjadi problem telinga. Yang pertama, kita harus menghindari penggunaan cotton bud saat membersihkan telinga. Yang sering jadi pertanyaan, dok, kenapa saya nggak boleh bersihin telinga saya? Telinga saya nih kotor dok, nggak enak kalau saya tiap habis mandi, kalau saya nggak bersihin telinga saya rasanya kayaknya ada yang kurang dok. Kenapa kita harus membersihkan telinga saya? Pertanyaan saya, kenapa kita harus rutin membersihkan telinga kita? Sebenarnya telinga mempunyai mekanisme yang dinamakan self-cleansing. Jadi telinga itu dapat membersihkan kotoran telinga yang memang dibentuk oleh liang telinga sendiri. Jadi mungkin kita nggak sadar, waktu kita mengunyah, waktu kita menelan, atau kita menggerakkan rahang, itu ada tekanan di dalam telinga untuk mendorong kotoran yang diproduksi hanya di sisi luar liang telinga untuk keluar. Jadi sebenarnya kita nggak usah repot-repot membersihkan kotoran telinga kita sendiri. Karena sebenarnya kotoran telinga itu bisa keluar sendiri. Tapi ya, dalam tanda kutip ya, tidak semua kotoran telinga itu bisa keluar sendiri. Ada memang beberapa tipikal daripada kotoran telinga. Ada yang memang keras dan ada yang kering atau berminyak. Memang
pada kondisi kotoran telinga yang kita memiliki kotoran telinga yang keras, umumnya sulit untuk keluar sendiri. Karena dia menumpuk di liang telinga, tekanan telinga juga nggak bisa mendorong kotorannya keluar. Ini di gambar, kita bisa lihat cotton bud yang kita gunakan, dalam artian bukan hanya cotton bud ya, semua alat untuk membersihkan telinga sangat tidak dianjurkan. Penggunaan cotton bud ataupun alat korek telinga lainnya justru akan mendorong nih, ini yang kuning-kuning earwax atau kotoran telinga, malah masuk semakin ke dalam. Harusnya posisinya di sini nih kotoran telinga, yang istilahnya kalau kita bersihin gampang nih, didorong masuk ke dalam. Jadi semakin jauh, semakin susah, dan semakin padat di dalam. Dan selain itu kenapa kita takut juga nih, tadi kan sudah saya informasikan bahwa di struktur telinga tengah terdapat gendang telinga yang merupakan lapisan sangat tipis. Ini di gambar, ini saya ambil contoh, cotton bud-nya sampai terdorong masuk ke dalam. Cotton bud-nya sampai melukai, mencederai nih gendang telinga, sampai menusuk sampai ke telinga tengah. Karena kenapa ya? Karena tipis sekali. Kita nih nggak tahu nih batasan, karena kan kita kasihkan nih korek-korek telinga, taunya kedalaman. Atau waktu kita korek telinga, nggak sengaja kedorong oleh teman atau anak kita waktu kita bersihin, masuk deh, cedera deh gendang telinga, bocor. Itulah kenapa sangat tidak dianjurkan. Lebih baik kalau memang kotoran telinganya nggak bisa keluar sendiri, baiknya ke dokter THT minimal 6 bulan sekali. Next, yang kedua, kita kalau cara menjaga kesehatan telinga kita, waktu kita mendengarkan musik, ini kadang-kadang Gen Z, Gen Alpha ini seneng banget menggunakan earphone, lifestyle anggapannya. Pakai earphone, headset, sambil olahraga, nge-gym, menggunakan earphone atau headset, atau pergi ke konser, ini dengan suara bising yang terlalu keras, itu beresiko menyebabkan gangguan di saraf pendengaran di telinga dalam. Di telinga dalam, di rumah siput, itu ada namanya sel rambut. Jadi bila sel rambut terpapar dengan bunyi intensitas tinggi dalam jangka waktu yang relatif lama, sel rambut ini bekerja terus nih, terpapar dengan bising dengan intensitas yang besar. Lama-lama sel rambutnya jadi lelah, capek. Dan dalam jangka waktu panjang, dalam jangka waktu bisa tahunan ataupun hitungan bulanan, ini sel rambut ini nggak mau kerja lagi. Ya nggak mau lagi nerima suara dari telinga tengah untuk disampaikan ke ke otak. Akibatnya apa? Kita terjadi gangguan pendengaran yang sifatnya gangguan pendengaran tipe saraf. Kalau terjadi gangguan pendengaran yang tipenya saraf tersebut, ini menjadi kesulitan kita karena tidak bisa diobati. Kita nggak bisa ngasih obat-obatan, baik obat minum ataupun obat tetes untuk menyembuhkan saraf pendengaran yang rusak. Jadi gimana dok, saya ini nggak dengar. Ya jadi mau nggak mau ya kita habilitasi. Kita hanya bisa membantu dengan penggunaan alat bantu dengar. Karena kerusakan saraf itu sifatnya permanen. Sehingga sangat dianjurkan untuk kalaupun harus menggunakan earphone, ini ada rules-nya nih. 60-60 rules. 60-60. Artinya apa? Kita hanya boleh menggunakan earphone atau headset itu dengan volume maksimal 60%. Jadi nggak boleh gede-gede juga. Jadi minimal lah, maksimal kita mau pakai volume suara itu hanya boleh 60%. Dan juga ada waktunya. Dianjurkan menggunakan earphone atau headset tersebut hanya maksimal 60 menit sehari. Ini pengalaman saya saat praktek sehari-hari, saya mendapatkan kasus masih muda nih, usia kira-kira 18 tahun, dia kerjanya di diskotik, clubbing gitu, di mana ya kita tahu daerah diskotik itu pasti musiknya terlalu keras, pasti intensitasnya bisa sampai 100 desibel. Jadi dia kerja di clubbing tersebut selama 1 sampai 2 tahun.
Jadi dia periksa, ngerasa nggak enak, "Dok, pendengaran saya turun." Dan benar, setelah kita periksa pendengarannya, terjadi penurunan pendengaran yang sifatnya gangguan pada saraf pendengaran. Gendang telinganya sih oke, telinga luarnya nggak ada kotoran. Ternyata apa? Ternyata saraf pendengaran yang rusak akibat paparan bising, akibat terpapar dengan suara-suara di klub malam tersebut. Dalam jangka waktu yang menurut saya relatif pendek, dalam 1 sampai 2 tahun, mungkin paparannya dalam jangka waktu lama dan mungkin intensitas suaranya juga terlalu tinggi, sehingga dalam 1 sampai 2 tahun udah terjadi kerusakan pada saraf pendengaran. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu baiknya dianjurkan menggunakan pelindung telinga saat kita melakukan olahraga, terutama olahraga yang banyak kontak fisik, yang seperti olahraga bela diri, Muay Thai. Pada gambar ini merupakan salah satu contoh alat pelindung diri untuk melindungi telinga kita. Dan ini saya juga kasih gambar contoh, ini merupakan kelainan telinga, di mana daun telinganya menjadi bengkak nih. Ini merupakan suatu kondisi yang namanya pseudokista, ataupun suatu kondisi di mana terjadi trauma pada daun telinga. Misalnya tidak sengaja terbentur waktu melakukan kontak fisik olahraga. Jadi benturan pada daun telinga tersebut, trauma pada daun telinga tersebut menyebabkan adanya terkumpulnya darah di lapisan daripada tulang rawan daun telinga tersebut. Akibatnya akan dapat mencetuskan terjadinya infeksi ataupun pada kasus yang tidak diobatin, ini daun telinga kita nih bisa menyiut karena kartilago atau tulang rawannya menjadi rusak. Jadi struktur daun telinganya terganggu, jadi daun telinga jadi ngecil. Jadi sangat dianjurkan kita bila melakukan kontak fisik ataupun olahraga yang ada resiko mencederai telinga, kita pakai alat pelindung. Kemudian dianjurkan juga untuk menggunakan earplug. Ini contoh earplug yang digunakan pada saat kita melakukan aktivitas yang banyak kontak dengan air. Secara alamiah sebenarnya liang telinga kita ini kondisinya kering, ini nggak basah. Bila kita melakukan aktivitas yang mana air akan masuk terus ke dalam telinga kita, contohnya kita berada di air, waktu menyelam, waktu berenang, otomatis liang telinga ini akan kemasukan air juga. Dan paparan air dalam jangka waktu yang lama juga akan menyebabkan liang telinga kita menjadi basah. Harusnya telinga kita nih kering nih, karena kena air terus terjadi kelembapan yang tinggi, dan kelembapan yang tinggi tersebut dapat mencetuskan suatu kondisi infeksi. Dan yang paling sering yaitu infeksi jamur. Ini pada gambar saya tunjukkan contoh, ini ada jamur telinga. Ini bukan jamur telinga yang jamur kuping yang biasanya ada di makanan-makanan yang enak itu ya. Ini jamur kuping, jamur telinga yang benar-benar nggak nyaman di telinga kita. Jadi kalau misalnya telinga kita nih sering basah, ya memang biasanya terjadi pada orang yang sering aktivitas air seperti penyelam atau perenang. Ini kelembapan di telinga kita akan mencetuskan timbulnya jamur telinga. Jadi jamur telinga ini pada kondisi yang berat akan menumpuk. Jadi liang telinga kita akan tertutup dengan jamur telinga tersebut. Pada beberapa kasus juga ini merupakan gambar gendang telinga. Gendang telinga kita bisa terinfeksi jamur sehingga terjadi bocor gendang telinga. Jadi disarankan untuk menggunakan pelindung telinga agar air yang masuk ke dalam telinga kita tidak masuk ke dalam telinga yang menyebabkan infeksi. Oke, mungkin ini yang terakhir, tips menjaga kesehatan telinga kita. Yang salah satunya yaitu hindari mengkonsumsi obat jangka panjang tanpa, ini dalam tanda kutip juga ya, tanpa instruksi dokter. Jadi obat-obat yang kita beli bebas, yang karena ada beberapa obat, ini efek sampingnya dapat menyebabkan kerusakan pada saraf pendengaran di telinga dalam.
Ini ada beberapa obat yang dapat menyebabkan gangguan pada telinga. Yang pertama yaitu obat golongan obat anti nyeri, seperti, aspirin, acetaminophen, kemudian obat-obat golongan antibiotik, contohnya gentamicin, atau obat-obat yang untuk pengobatan flek paru-paru, TBC paru yang dalam bentuk suntikan itu salah satu efek sampingnya dapat menyebabkan, gangguan telinga, kemudian obat kemoterapi. Kemoterapi itu kan, kita tahu obat keras yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Fungsinya untuk mematikan sel tumor yang aktif tumbuh. Tapi masalahnya, si obat kemo ini juga dia nggak tahu, bukan hanya sel kanker yang terkena dampaknya, namun sel-sel normal juga yang terkena efek dampak daripada, obat kemo tersebut. Salah satunya efek daripada di, saraf pendengaran. Jadi pada beberapa kasus pasien-pasien yang menjalani kemoterapi dapat terjadi gangguan pendengaran. Kemudian obat anti malaria, golongan KINA, kemudian obat-obat tekanan darah tinggi, golongan ACE inhibitor, beta blocker, atau juga obat-obat diuretika yang menyebabkan produksi air kencing meningkat itu berpotensi menyebabkan gangguan pada saraf pendengaran. Tapi juga perlu digarisbawahi, kita jangan takut, melakukan pengobatan. Misalnya nih, pasien kemo, "Dok, saya nggak mau di kemo, karena yang saya tahu obat kemo bisa bikin saraf pendengaran saya jadi rusak, Dok. Saya nggak mau jadi tuli." Tapi kan kita harus timang-timang juga, apakah pengobatan yang kita lakukan itu lebih banyak manfaatnya atau ketimbang resikonya. Jadi bila, obat tersebut memang sudah dianjurkan oleh dokternya yang memang ada side effect-nya menyebabkan gangguan pendengaran tidak masalah, karena pasti sudah menjadi pertimbangan dari dokter bahwa dengan pengobatan itu tentunya lebih baik ketimbang kita harus mikirin efek sampingnya. Oke, itu saja. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang bertanya boleh nanti, chat di kolom dan saya balik ke moderator ya. Terima Oke kasih. ya, thank you Dokter Yanti ya. Anyway, aku juga dapat informasi yang baru nih ya terkait dengan telinga gitu loh. Karena sometimes kita berpikir kayaknya telinga tuh ya udah gitu loh ya, nggak ada yang impact banget gitu loh. Tapi ternyata dari informasi tadi ternyata itu ada sebuah impact yang kalau misalnya kita tidak menjaga kesehatan telinga kita sendiri ya jangka panjangnya adalah saraf-saraf dan lain sebagainya terganggu sehingga kita punya kualitas untuk mendengarkan itu akan jadi turun gitu ya. Oke, thank you banget Dokter Yanti. Anyway, teman-teman sebelum itu ada nggak ya yang mau tanya gitu ya? Biasanya kita cari dokter mahal ya. Oke, nah ini langsung aja. Jadi hari ini for free ya teman-teman ya. Jadi buat Zoom malam ini for free ya. Oke dok, aku izin ya untuk ajuin pertanyaan ya. Dok, mau Ya, tanya nih. Jadi kalau telinga kotorannya basah itu seperti kuning-kuning itu apakah itu jamur gitu? oke. Oke, terima kasih. Jadi memang kotoran kita tadi kan, bervariasi, ada memang tipikal yang kering, ada yang berminyak, dan memang, warnanya juga kadang bervariasi, ada yang kecoklatan, ada yang kuning, ada yang kayak jelly. Nah, kalau yang kuning sih menurut saya sih masih oke ya, masih normal. Jadi, khas banget kalau dia kotoran telinga yang memang indikasi suatu spora jamur atau jamur telinga itu dia warnanya keputihan. Justru putih benar-benar seperti ragi nih, ragi tempe yang kita tahu nih putih-putih. Nah, itu benar-benar kayak ragi, itu kan ragi tempe itu kan ragi jamur nih. Ini ragi yang tumbuh di dalam telinga. Jadi warnanya putih dan kalau ada namanya infeksi jamur oleh Aspergillus dia warnanya kehitaman. Jadi variasi kalau infeksi jamur, warna, jamurnya bisa putih ataupun kehitaman. Kalau kuning masih merupakan kotoran telinga yang normal kok. Oke. Anyway dok, nah mungkin ini aku tambahin aja ya dok. Maksudnya mau tanya juga gitu ya. Itu kalau misalnya jamur itu apakah ada bau yang khas gitu loh? Mmm.
Jadi jamur telinga itu kadang-kadang, memang pasien ngeluh, Dok ini baunya nggak enak Dok telinga saya." Ada juga yang nggak ada keluhan untuk bau telinga, tapi satu kondisi yang khas gejala dari jamur telinga ini pasien dominan ngeluhin gatel. Jadi kalau gatel atau kupingnya ketutup dan memang kita lihat di kupingnya basah itu 80% udah diagnosa ke arah jamur telinga. Oke, berarti kalau misalnya untuk terus-terusan basah kayak gitu harusnya perlu dikonsultasikan ya, Dok, ya? Iya baiknya, karena kan memang harusnya lingkungan liang telinga kita ini harusnya kering, nggak boleh basah atau lembab. Riskan Oke. untuk terjadi infeksi. Oke, ya, ini dari S73 ya, dari handphonenya bertanya ya. Jadi, menjawab ya, Bapak Ibu ya, S73 gitu ya. Oke, nah ini saya melanjutkan pertanyaan yang lain ya, Dok ya. Izin Iya. tanya, dokter, untuk pembersihan liang telinga yang tepat, selain pakai cotton bud, apakah bisa pakai alat jenis yang lain ya? Karena soalnya saya adanya yang besi gitu. Oke, jadi mungkin udah sedikit saya sampaikan juga waktu pemaparan materi bahwa sebenarnya sangat tidak dianjurkan untuk pembersihan telinga secara mandiri, pembersihan liang telinga. Kalaupun memang mau membersihkan boleh pada sisi daun telinga aja. Kadang-kadang kan juga ada kerak nih di daun telinga. Bisa membersihkan dengan menggunakan cotton bud. Tapi di sisi liang telinga benar-benar tidak dianjurkan. Tadi saya paparkan bahwasanya kuping itu ada mekanisme self cleansing. Jadi dia bisa membersihkan kotoran telinga yang diproduksi oleh liang telinga sendiri. Jadi waktu kita menggerakkan rahang kita, waktu kita mengunyah, itu telinga itu ada tekanan nih, memang tekanannya nggak terlalu tinggi, sehingga memang hanya tipikal kotoran telinga yang, kecil ataupun yang kering yang bisa keluar. Yang tipikal agak keras memang agak sulit, dan itu tetap juga tidak dianjurkan untuk dibersihkan mandiri. Jadi lebih baik dan lebih aman, mungkin lebih baik ke dokter THT minimal 6 bulan sekali kalau memang udah punya tipikal kotoran telinga yang keras. Jadi Oke, nggak ada, "Dok mau pakai besi kah, mau pakai cotton bud kah, atau mau pakai apa, candle ear kah?" Tetap kita nggak rekomen. oh, oke. Even yang maksudnya yang sekarang ada teknologi kamera gitu, Dok? Iya, sama sih. Karena kan, iya memang sih kamera itu bisa jadi guiding kita, tapi kan kalau kita nggak profesional ngelakuin kan kita takut juga nih, sampai seberapa dalam, terus kita korek-korek kan takutnya liang telinganya justru cedera atau lecet. Oke, oke. Berarti ya dari dokter itu bagusnya kalau misalnya ada masalah kayak gitu tetap dikonsultasikan, Dok ya. Iya, Jadi lebih sebenarnya aman. jadi yang saya tangkap adalah buat teman-teman kita kan kita rutin untuk medical check up gitu, Dok ya. Jadi untuk telinga sendiri itu per 6 bulan sekali, Dok ya. Iya, baiknya. Oke, baiknya kayak gitu ya, Dok. Oke. Iya. Oke, ya teman-teman, menarik sekali. Wah, ini habis satu lanjut lagi, Dok ya. Oke, dokter, mau tanya nih. Telinga saya sudah berdengung selama 5 tahun, tapi tidak sembuh-sembuh. Terus gimana ya, Dok, cara pengobatannya? Ini dari Sinta. Jadi, gimana nih? Oke, telinga berdengung itu kalau, kita dari istilah medisnya disebut tinnitus. Jadi harus kita tahu dulu nih, tinnitus itu atau berdengung itu bukan diagnosa penyakit, jadi dia merupakan gejala dari penyakit. Jadi tetap, gangguan di 3 struktur telinga, baik telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam, itu dapat menyebabkan keluhan telinga berdengung atau tinnitus. Di liang telinga, misalnya nih ada kotoran telinga, kalau numpuk itu bisa bikin berdengung. Terus di telinga tengah, misalnya gendang telinganya bocor, atau ada tumpukan cairan di rongga telinga tengah, itu juga bisa menyebabkan berdengung. Dan yang paling akhir, di saraf pendengarannya, bila saraf pendengarannya terganggu, kemudian ada infeksi di telinga dalam, itu juga bisa menyebabkan telinga berdengung. Jadi kalau yang saya tangkap nih, kalau sudah berdengung dalam jangka waktu 5 tahun, itu mungkin nih kalau udah pernah periksa, mungkin gangguannya sih di saraf pendengaran di telinga dalam. Dan itu memang
Tadi yang seperti yang saya paparkan bahwa kalau memang gangguan di saraf pendengaran itu relatif sulit untuk disembuhkan. Jadi kalau memang udah diperiksakan ke dokter THT, dia nih ada keluhan telinga berdengung dan kemudian pendengaran memang turun karena gangguan saraf pendengaran, mungkin agak sulit untuk diobatin, baik dengan obat-obatan ataupun obat tetes, karena nggak terlalu ngefek. Jadi mungkin lebih baik kalau memang mengganggu bisa pakai alat bantu. Jadi alat bantu itu selain bisa bantu pendengaran, juga dia bisa meredam dengingnya. Begitu. Oke, oke. Ibu Sinta, bagaimana Ibu Sinta menjawab kah? Oke ya, nanti, waduh, ini jadi makin menarik dok ya. Pertanyaannya jadi panjang ini dok ya. Kita habis ini buka sesi konsultasi boleh nih. Oh iya, ya langsung buka konsultasi online ya, Han? Iya, benar-benar. Oke, kita lanjut dok ya. Oke, dokter, tadi bilangnya kotoran telinga jangan basah terus ya. Nah, tapi memang kotoran telinga saya basah. Apakah ini tipikal kotoran telinga sendiri? Apa gimana dok? Nah, terus dia ada satu lagi pertanyaan dok ya. Langsung aja boleh dok? Boleh lanjut. Oke, dan dok, jadi gini, hidung saya kan seperti penciuman tidak maksimal ya, kurang bisa mencium aroma sebelah kiri aja. Kalau kanan penciumannya bagus. Apakah ini juga ada hubungan dengan telinga saya? Gitu, Dok. Langsung ke hidung juga ya dia, kan? Iya, iya, Lebih jadi luas dua case ya. cakupannya. Iya. Oke, saya jawab dulu yang pertanyaan pertama. Jadi kotoran telinga jangan basah terus. Maksud saya bukan kotoran telinganya jangan basah terus, tapi telinga kita jangan basah. Karena basah itu menyebabkan kelembapan di liang telinga menjadi tinggi, yang dapat memicu terjadinya jamur. Jadi kalau memang kita tipikal kotoran telinga yang kayak basah, yang kayak berminyak, itu nggak masalah, no problem. Kalau memang dia nggak bisa keluar sendiri, ya memang dianjurkan untuk pembersihan ke dokter THT. Jadi nggak masalah nih, kalau memang jenis kotoran telinganya yang basah. Jadi nggak masalah. Kemudian pertanyaan kedua, ini hidungnya tidak bisa mencium maksimal nih, ada hubungannya nggak dengan telinga? Sebenarnya untuk penciuman itu nggak ada kaitan dengan telinga, karena penciuman berkurang di hidung itu bisa karena adanya gangguan atau sumbatan di hidungnya. Bisa karena adanya polip hidung, atau alergi hidung, atau radang sinus, yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan kondisi telinga kita. Hmm. Jadi mungkin, diperiksain dulu ke dokter THT, nanti diperiksa ini pakai kamera endoskopi, ini ada problem nggak di telinga di hidungnya, yang bikin penciumannya terganggu. Kalau saya analisa sih, kalau hanya penciuman terganggu satu sisi, kemungkinan nih bisa ada polip hidung ataupun memang radang sinus sisi hidung kirinya yang memang nggak maksimal mencium. Oke, oke. Bagaimana Ibu S73 ya, Bapak S73? Apakah menjawab? Nah, ini sepertinya muncul lagi ya. Oh, ini pertanyaan dari Ibu Sinta, kelanjutan. Jadi, Lanjutan ya. ya, jadi terus berdengungnya sebelah kanan, dokter. Dan telinganya juga basah, nggak pernah kering. Dan semakin hari pendengaran semakin turun. Apakah itu ada penyebab infeksi atau penyakit telinga lainnya, dok? Oke, mungkin bisa kita nggak bisa ya kalau misalnya ini ditanyain, "Ini pasiennya udah pernah ke dokter THT nggak? Pernah diperiksakan nggak?" Sebenarnya kalau dengan ada tambahan telinganya juga basah, nggak pernah kering, kan saya takutnya dia ini, terjadi infeksi di telinga tengahnya atau gendang telinganya berlubang, jadi terjadi produksi cairan terus-menerus. Dan itu juga selain bikin telinga berdengung, kemudian bisa juga bikin, pendengarannya jadi kurang. Jadi memang yang tadi saya sudah informasikan bahwa kelainan di struktur telinga, baik telinga luar, tengah, dan dalam, itu memang bisa menyebabkan telinga berdengung. Dan kalau dari informasi, telinganya sering basah sih ada kemungkinan sih infeksi telinga. Oh, oke. Pokoknya cepet-cepet lah. Ini untuk Ibu Sinta ya. Jadi kalau Anda ke Palembang ya, di Palembang, ya Jangan itu ragu-ragu ya. jangan ragu-ragu datang ke dokter Yanti gitu ya. Kalau sekarang kita nggak mungkin teropong gitu dok ya. Iya Udah benar. pasti di tempat klinik ya. Jadi untuk Iya, Ibu Sinta dihimbau untuk bisa melakukan apa pengecekan lebih lanjut ya dok ya. iya benar. Ya, jadi supaya bisa tahu apakah itu ada infeksi atau memang gendang telinganya ada masalah.
Oke, tunggu dulu. Sepertinya ada sedikit yang bocor ya suaranya ya. Iya, oke sebentar ya. Oke, ya, thank you. Oke, ada lagi teman-teman ya. Ini semakin menarik dan kita masih ada waktu ya teman-teman. Jadi silakan bertanya lagi. Nah, saya izin tanya dok, karena Oh, saya juga penasaran gitu ya. Jadi kan kita tahu ya kalau kalau sekarang itu ada terapi yang namanya apa pakai lilin earwax yang mm-mm. gitulah modelnya kayak gitu. Nah, itu gimana dok? Tanggapan dokter kayak gimana? Is it Candle okay? ear ya, Ya, candle ear ya, ya. bukan Candle ear ya, earwax, ya, yang candle ear lagi gitu. tren ya. Ya sih Ya. sebenarnya saya juga mau ceritain pengalaman saya. Saya pernah dapat satu atau dua kasus nih. Dok, ini telinga saya nih nggak enak dok setelah dilakuin candle ear di klinik-klinik kayak salon gitu ya. Kan bisa juga nih mereka ada treatment buat candle ear. Ternyata saya periksa apa telinganya terjadi infeksi. Infeksinya di telinga luar jadi iritasi dan telinganya menjadi lembab dan juga iritasinya di gendang telinga. Kenapa sih? Karena kan ini kan kayak dikasih kayak apa ya, dikasih panas gitu ya, Hmm. dikasih lilin gitu, yang dibakar kan, dan Ya. otomatis kan telinga kita ini jadi suhunya meningkat nih, dan itu menyebabkan iritasi. Nah, iritasinya bisa di liang telinga atau gendang telinga, dan justru bukannya jadi bersih, justru belum tentu juga semua kotoran telinganya bisa terangkat, terus bisa cetusin infeksi. Jadi saya sih nggak nganjurin banget pakai pakai ear candle, sangat tidak rekomen. Karena ada panas yang dihasilkan itu tadi dok ya, Benar. yang bisa berakibat ke apa, yang bagian tipis gendang telinga itu tadi dok. Iya, gendang telinga yang tipis atau liang telinganya ini. Liang telinganya jadi iritasi karena efek panasnya itu. Oke. Oke, thank you dokter menjawab. Soalnya saya baru mau coba itu, penasaran gitu kan kelihatannya kayak, gila jadi banyak banget gitu ya. Oke ya, mungkin ada pertanyaan lagi ya teman-teman. Eh, iya, oh ini S7 melanjutkan nih. Oke, thank you dokter. Iya dokter, pernah dicek alergi, memang alergi debu dan gimana cara untuk hilangkan alergi ini ya dok ya? Hmm. Oke, ini balik ke kasus hidung tadi yang penciumannya kurang ya kan. Iya. Jadi ya memang salah satu penyebab gangguan penciuman itu bisa karena polip, bisa karena alergi. Jadi kalau kita memang sudah didiagnosa nih kondisi alergi hidung, itu alergi itu nggak bisa sembuh. Jadi alergi itu itu akan dibawa itu dari lahir. Ini kita sebenarnya alergi ini dibawa dari lahir sampai tua dan nggak akan bisa hilang. Jadi bakat alergi itu tetap ada. Jadi kita nggak bisa menyembuhkan secara total kalau terkena alergi. Jadi hanya bisa mengontrol. Ngontrolnya gimana sih dok? Ya kita harus tahu dulu apa aja nih zat-zat alergen yang mencetuskan alergi kita. Jadi misalnya kalau kita alergi debu, jadi dianjurkan kalau banyak paparan debu kita pakai masker. Jadi itu hanya yang bisa kita lakukan. Atau kalau lagi kambuh nih alerginya, paling kita kasih obat anti alergi. Tapi nggak bisa sembuh, akan berulang terus, akan berkambuh terus kalau memang terpapar dengan alergennya. Hmm, oke. So, ya begitu ya penjelasan untuk Ibu S73 ya. Nah, kalau Ibu, oke. Ini habis ini Ibu nanti check out di kasir ya, Bu ya. Iya ya. Ya, jadi kalau obat tetes hidung boleh nggak, Dok? Ya, fungsinya untuk apa dulu obat tetes hidungnya? Jadi, kan obat tetes hidung itu ada yang memang fungsinya sebagai nasal dekongestan untuk mengurangi keluhan hidung tersumbat, atau cuman obat tetes pencuci. Jadi Untuk tetes alergi gitu, Dok. untuk tetes alergi, kayaknya kayaknya nggak ada deh obat tetes alergi. Oh, Tahu oke. saya ya. Yang adanya obat semprot untuk alergi, iya ada. Kalau obat tetes sih biasanya sih obat tetes cuman pelembab mukosa hidung atau memang untuk mengurangi sumbatan hidung. Nah, itu. Jadi kalau memang fungsinya sebagai obat anti alergi kayak obat semprot alergi boleh digunain waktu kambuh pakai aja. Jadi bisa dikontrol alergi hidungnya pakai obat semprot itu. Nanti pas
udah enakan boleh stop, nanti pas kambuh boleh pakai lagi. Hmm, oke. Oke ya, begitu ya Bapak S73 gitu ya penjelasannya ya. Jadi ya apapun itu Kayak tetap merek handphone ya. iya, apapun itu tetap dikonsultasikan dengan dokter ya, harus datang ke ahlinya gitu ya. Oke, oke dokter ya, thank you ya. Jadi kalau ada pertanyaan lagi, silahkan bertanya ya, teman-teman ya. Mungkin ada yang bertanya, ini dokter kenapa suami saya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu. Ya, mungkin mungkin ada juga. Nah, tapi anyway gini dokter, kan kita tahu teknologi ini berkembang pesat gitu ya, dan kita hidup di kota yang begitu dinamis, terus juga banyak polusi udara yang sekarang terjadi kan. Terus ada teknologi dengan yang namanya noise cancelling. Nah, kalau misalnya kita menggunakan itu jangka panjang, apakah itu akan berdampak kepada kita punya kualitas apa telinga kita menurun? Sebenarnya ya kita harus lihat, ya kan memang teknologi yang bisa mengecilkan noise ya. Ya, Ya, tapi kan itu paparan suara kan tetap masuk ke dalam telinga, tetap sih nggak direkomendasiin. Walaupun noise-nya diredam, tapi kan getaran suara yang masuk itu kan terus-menerus intensitas. Dengan tentunya kalau kita pakai earphone atau headset, itu intensitas bunyinya pasti gede banget. Jadi walaupun ada peredam noise, sebenarnya peredam noise lebih untuk biar kita lebih clear kali ya dengar suara. ya. Nggak bukan untuk protek telinga saraf pendengaran kita. Jadi tetap nggak rekomen deh, walaupun ada, apa, fitur untuk noise itu. Oh, oke. Oke. Waduh, menarik ini. Ini Ibu Sinta juga habis gini boleh ya, Bu ya. Nanti kita urusan di kasir ya. Jadi dia tanya lagi nih dokter, obat semprot hidung BNS boleh nggak dipakai dalam jangka panjang? Jadi obat semprot hidung BNS itu kan, apa namanya, kandungannya itu cairan yang NaCl. Jadi sebenarnya nggak masalah. Karena cairan NaCl itu kan cairan fisiologis tubuh kita, jadi mau dipakai setiap hari, long time, sampai kapanpun it's okay, nggak ada problem, nggak ada efek samping juga, aman kok. Jadi fungsinya lebih untuk, biar hidung kita nggak kering, misalnya nih kita ke negara yang dingin atau, lagi cuaca dingin nih, kan kadang-kadang bikin kering hidung kita. Nah, itu boleh kita pakai BNS atau kalau mau lebih oke sih sebenarnya bisa cuci hidung pakai cairan infus NaCl, itu lebih rekomen. Oke, pakai NaCl ya, Bu ya. Nanti kalau Ibu bingung, di apotek kita sudah tersedia. Oke, Dok. Anyway, nah ini pertanyaan menarik. Kalau misalnya anak-anak, anak kecil kayak gitu, itu kan kayak yang disemprotin ke hidung, saat yang keluar kayak gitu. Mmm. Itu beresiko nggak sebenarnya? Masalah nggak? Sebenarnya nggak masalah, kita juga bisa melakukan, karena itu namanya irigasi hidung atau cuci hidung. Kalau memang bayi-bayinya, misalnya bayi di atas 6 bulan kayaknya bisa nih, kayaknya kooperatif nih, kayaknya bisalah kita kita cuci hidung, it's okay, sangat baik banget daripada kita kasih obat obat minum, obat untuk pileknya. Jadi sebenarnya anak-anak atau baby itu kalau nggak nyaman hidung tuh karena produksi lendir hidungnya kan banyak nih. Dia mau ngeluarin ingus juga nggak bisa, jadi itu kita bantu salah satunya dengan cuci hidung. Jadi nanti kita cuci dari hidung kanan, nanti dia akan keluar ke sisi hidung sebelahnya. Jadi nggak apa-apa, sangat direkomendasiin banget untuk cuci Oh, hidung, kalau anak-anak lagi flu, pilek, sebenarnya nggak masalah. Asal ya memang mungkin kita edukasi terlebih dahulu, "Oh ini loh Dek, cara cuci hidungnya." Nontonin, video di YouTube dulu, oke. gimana caranya. Jadi anak kan lebih siap. Yang penting Sebenarnya dengan cara yang tepat ya, Dok ya. ya, sebenarnya rasanya sih kayak kalau misalnya anak kita, kayak berenang tuh kan kayak ada kehirup air di hidung. Nah, itu rasanya. Oh, oke. Tapi habis itu legahan karena kan lendirnya keluar, jadi hidungnya lebih plong. Nah, Dok, ini kalau misal zaman kuno gitu ya, waktu saya kecil saya lihat orang tua saya kayak gitu ke adik saya. Maksudnya dia keluar dengan apa? Dengan vakum di mulut dia sendiri untuk menyedot lendir itu gitu. Is that a problem gitu, Dok? Iyalah justru, itu problem banget. Kenapa? Karena kan, di rongga mulut kita ini kan ada bakteri nih, entah baik bakteri yang memang normal ada di mulut kita atau bakteri yang sifatnya patologis atau patogen. Jadi kalau nih kita hisap nih hidung
dengan mulut kita. Justru kita akan menstramisi nih secara sengaja kita menghembuskan bakteri dari mulut kita ke dalam hidungnya. Jadi itu udah nggak udah nggak zamannya lagi. Jadi Oh, lebih oke. aman sih pakai cuci hidung. Nggak Tapi boleh. untuk si baby juga bermasalah, Dok ya? Iya, sangat nggak dianjurin. Justru Oh, kan nanti kita nggak tahu nih mulut kita nggak akan bisa tahu kan ini ada bakteri yang normal memang di rongga mulut atau bakteri yang patogen. Justru oke. kalau kita isep kan masuk nanti kumannya ke hidung kan. Oke, thank you dokter. Nah, mungkin ini buat kita ya yang masih tinggal bareng mertua ya, ya pasti ada ya yang pemikiran-pemikiran Iya, seperti itu ya, benar-benar. especially yang tinggal di daerah gitu ya. Jadi ini himbauan buat kita semua. Oke, lanjut ya dokter ya. Nah, ini cairan tadi NaCl ya dok ya. Iya, benar. Ya, jadi Natrium NaCl. klorida 0,9%. Oke, NaCl 0,9%. 0,9%. Ya, kalau nggak ada, Ibu bisa cari aja di toko sebelah. Oke, lanjut dokter. Malam Siap, siap. dokter, mau tanya nih, 2 malam yang lalu, tengah malam tiba-tiba berdengung selama 30 menit. Lalu ketiduran lagi, dan waktu bangun udah nggak lagi. Tapi selama ini kadang berdengung sebentar saja dokter. Tapi jarang-jarang. Kenapa ya dok? Thank you. Oke, jadi balik lagi ya, tinnitus kan telinga berdengung tuh kan istilah medisnya tinnitus. Jadi kita harus evaluasi dulu ini ada gangguannya di struktur telinga luar, telinga tengah, atau telinga dalam. Terus juga ada kondisi-kondisi yang bisa menjadi faktor pencetus tinnitus kayak peningkatan asam lambung, kemudian faktor anxiety, itu juga dapat mencetuskan kayak telinga kita berdengung. Asam lambung kalau naik itu juga bikin iritasi di tuba Eustachius, itu menyebabkan telinga kita jadi lebih sensitif dan timbul dengungan. Jadi ini memang mungkin harus kita evaluasi dulu ya, Han, penyebabnya ada di mana. Jadi kita bisa protect nih, kita bisa atasin agar jangan berdengungnya berulang-ulang. Apakah memang ada proses infeksi atau ada sumbatan dari kotoran atau memang asam lambung? Oke, berarti ini balik lagi dengan apa terapi ya dok ya? Nanti dievaluasi dulu terkait dengan lifestyle, begitu dok ya? Ya, mungkin harus kita tahu dulu nih yang cetusin degung tuh apa, gangguannya di Oh, mana. Jadi kan kita bisa mencegah. Misalnya kalau ada kotoran ya habis dibersihin kotoran telinganya mudah-mudahan nggak kambuh lagi dengungannya gitu. oke, begitu ya Ibu Yuan Yuan ya. Jadi kita akan mengevaluasi ya. Oke, Ibu Yuan Yuan di mana di Palembang ya? Silakan datang ke klinik kita boleh. Nanti kita buka klinik ya, Han. Ya, tenang dokter, saya marketingnya sudah siap. Oh, siap, siap. Oke, dokter, sebentar ya, saya cari lagi ya, ada atau enggak. Nah, Dok, kan biasanya mungkin ada orang-orang yang dengan tipe yang kesulitan tidur, terus dia harus menggunakan dengan penuh ketenangan, terus juga pakai kayak headphone kayak gitu ya. Nah, itu kalau misal dia pakai dalam jangka waktu yang panjang bagaimana, Dok? Karena kan itu teknik teknik yang dia gunakan untuk mendengarkan suara alam atau apapun itu yang menenangkan dan buat dia rileks gitu loh. Tapi ya balik-balik, ya itu dan itu juga bisa loh, Han, itu untuk pengobatan tinnitus atau telinga bergedengung. Jadi yang kadang-kadang juga bisa digunakan untuk terapi kalau orang sulit tidur ya. Tetap sih balik-balik kita nggak boleh paparan penggunaan earphone atau headset tetap harus kita batasin. Oke, nggak masalah kalau mau pakai earphone atau headset untuk terapi ya, tapi ya tetap volumenya nggak boleh lebih dari 60% dan dalam jangka waktu yang kurang dari 60 menit sehari. Ini it's okay, mau dipakai juga nggak masalah, tapi ya tolong diatur. Volumenya jangan terlalu gede dan jangan terlalu lama. Oke, berarti ya kita perlu inilah ya, tahu diri lah ya, Dok. Nah, Dok, anyway kan oke, next question ya, Dok ya. Jadi kalau misalnya kita punya telinga, saya pernah teman saya tuh tiba-tiba korek darah gitu. Apakah itu gendang telinga dia pecah? Hmm. Jadi Dan itu kalau pecah, maksudnya apakah ada operasi dan lain sebagainya untuk membenarkan itu? Nah, itu yang kita takutin, kebiasaan kita korek telinga. Kita nih nggak tahu nih sebatas mana kita korek telinga, sebatas mana apa namanya
cotton bud yang kita gunakan untuk membersihkan telinga masuk ke dalam telinga kita. Jadi memang, ada 2 kemungkinan. Jadi cedera pada liang telinga kita jadi, lecet, luka, jadi berdarah, ataupun memang mengenai struktur gendang telinga yang tipis, jadi gendang telinganya bocor nih. Nah, jadi, kalau misalnya cederanya hanya liang telinga sih oke ya, dalam 1 sampai 2 hari sih sebenarnya kalau nggak jadi infeksi dia akan sembuh. Tapi menjadi kendala kalau dia memang cederanya di gendang telinga. Gendang telinga yang bocor atau bolong atau istilah medisnya ruptur, sebenarnya dia bisa, eee, menutup, apa namanya, menutup kembali kebocorannya tersebut bila tidak terjadi infeksi. Jangka waktunya sekitar 1 sampai 4 minggu. Biasanya sih kita evaluasi kalau memang dalam 8 minggu tetap bocor atau nggak nutup secara alamiah, jadi paling kita sarankan untuk operasi penambalan gendang telinga. Tapi sih rata-rata kalau memang efek daripada trauma, misalnya tertusuk cotton bud, atau misalnya pecah karena efek tamparan, itu rata-rata sih, sekitar 50 sampai 60% sih bisa nutup sendiri. Yang memang jadi susah itu kalau memang dia pecah gendang telinga karena infeksi. Nah, itu yang agak susah untuk menutup secara alamiah. Dan itu dilakukan pembedahan ya, Dok ya? Iya, ada beberapa teknik bisa juga kita operasi dari liang telinga atau memang kita ambil selaput di belakang telinga kita. Oh, oke. Oke, dokter. Thank you ya. Next question ya, Dok ya. Saya punya banyak sih. Jadi kan kita tahu Dok ya, maksudnya kalau kita tanya beberapa orang, what the most beautiful apa part in your face gitu, dia ngomong, oh ya my ear gitu ya, telinga, soalnya bisa pasang apa tindik kayak gitu. Nah, menurut dokter sendiri tindik itu kan ada banyak orang yang bisa banyak gitu ya. Itu untuk kesehatan telinga bagaimana dokter? Sebenarnya ya secara alamiah kan tindik baiknya kan cuman pada cewek dan cukup 1 aja. Jadi di lobulus ini kan, ini saya juga pakai anting nih. Ini di bagian bawah, ini namanya lobulus telinga dan ini merupakan, apa namanya, struktur daun telinga yang memang secara normalnya dapat kita lakukan pemasangan anting. Kalau yang ini yang lagi tren nih anak-anak Gen Z ini kadang-kadang ini tindiknya banyak banget. Tentunya ini tidak baik untuk kesehatan telinga. Kenapa? Yang pertama, itu bisa terjadi infeksi. Ini terlalu banyak ini. Kadang-kadang dia juga tindiknya kan, di tempat abang-abang yang kita nggak tahu, sterilitas alat untuk masang tindik. Jadi banyak 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 nanti malah jadi bengkak, infeksi. Nah, itu yang salah satunya juga yang tadi yang saya, contohkan ini bisa jadi menciut ini karena infeksi. Jadi daun telinganya jadi infeksi, jadi bengkak. Nah, karena nggak nggak sembuh infeksinya dia tulang rawannya jadi hancur, jadi menciut. Struktur daun telinganya justru jadi rusak. Jadi tetap tidak dianjurkan. Jadi kalaupun mau pasang anting baiknya ya 1 aja dan baiknya cewek aja ya kalian. Oh, oke. Berarti 1 aja ya, jangan Iya, kebanyakan gitu. mhm. Walaupun ya tempatnya ngaku, "Oh ya ini suntikannya baru ya, steril ya," gitu. Soalnya saya pernah nemenin orang kayak gitu, Dok. Dia ngomong gitu. Oke, Dok, anyway, terkait dengan alat bantu, Dok. Biasanya kan mayoritas dipergunakan oleh lansia. Nah, kemarin saya punya teman, punya anak, dia itu udah anak kecil pakai ini, Dok, pakai apa, Alat alat bantu. bantu tadi. Nah, dengan kasus anak kecil seperti itu, apakah ada tindakan untuk bisa dilakukan, maksudnya nggak usah pakai alat bantu dengar gitu, Dok? Karena masih kecil banget gitu. Oh ya, jadi kalau misalnya anak-anak kecil udah pakai alat bantu, itu biasanya, kondisinya itu dia tuli kongenital atau tuli bawaan lahir. Hmm. Ya, jadi tuli bawaan lahir itu struktur telinga luar, telinga tengah it's okehan, jadi nggak masalah. Jadi sebenarnya problemnya di rumah siputnya, di telinga dalamnya. Tadi kan sudah saya informasikan bahwa bila terjadi gangguan pada saraf pendengaran, terutama di telinga dalam, di rumah siputnya, itu hampir tidak dapat diobati. Jadi, mau nggak mau ya pakai opsi terbaik adalah pakai alat bantu atau juga bisa namanya implan koklea. Sebenarnya implan koklea sama aja sih device kayak alat bantu dengar, tapi dia mungkin lebih optimal. Kita nanti operasi pasang elektroda di rumah siputnya, tapi juga ada device yang kita pasang di luar. Jadi tetap
nggak bisa diobatin, hanya bisa dibantu pakai alat bantu dengar. Oh, tapi ujung-ujung juga tetap ada alat yang kelihatan ya, Dok ya? Iya, heeh. Oh, oke. Oke. Oke, itu pertanyaan dari saya. Nah, teman-teman ada nggak ya yang mau bertanya lagi gitu ya? Apalagi terkait dengan telinga ya. Sebenarnya THT ya, apapun itu boleh ditanyakan, Dok ya. Nah, siap, siap. Ya, boleh kan ya, Dok ya? Oh, Jadi boleh, boleh. ada masalah sinusitis dan lain sebagainya kayak gitu ya. Eh, sebentar, Dok. Kita lihat lagi ya, apakah ada yang bertanya. Oke, ya teman-teman boleh silahkan bertanya ya, apapun itu. Oke. Oke, Dok. Anyway, misal ya. Kalau misalnya kita mau kan dari tadi itu pencegahan yang kita bisa lakukan, ya mungkin kita nggak usah pakai musik secara berlebihan dan lain sebagainya gitu loh. Nah, kalau untuk dari faktor asupan makanan, Dok, apakah ada pengaruh kayak gitu? Mungkin makanan tertentu yang mungkin ya sebenarnya ya itu nggak oke gitu loh. Ada nggak, Dok? Maksudnya untuk menjaga kita telinga kita tetap sehat gitu? Oke, jadi, sebenarnya secara tidak langsung sih makanan-makanan soalnya ada penyakit-penyakit, yang dampaknya juga ke telinga. Contohnya penyakit darah tinggi ataupun kencing manis yang kita tahu salah satunya, efek daripada lifestyle. Kencing manis kalau misalnya sering mengkonsumsi, makanan yang tinggi kadar gulanya, jadi misalnya pemanis, minuman bersoda, itu, dampaknya apa? Dampaknya sebenarnya secara tidak langsung, orang dengan riwayat darah tinggi ataupun, kencing manis, dia mempunyai aliran darah yang lebih kental atau lebih ketimbang daripada orang normal. Nah, kekentalan darah ini juga dapat menyebabkan aliran darah di telinga dalamnya terganggu, dan salah satunya menyebabkan gangguan pada saraf pendengaran. That's why kenapa orang-orang yang punya riwayat darah tinggi ataupun, kencing manis lebih beresiko untuk terjadi, gangguan pada saraf pendengaran. Jadi misalnya nih, ada orang yang 50 tahun lah kita katakan 50 tahun yang orangnya sehat, nggak ada riwayat darah tinggi, kencing manis, dengan orang 50 tahun yang, eee, ada riwayat darah tinggi atau kencing manis, itu kalau kita periksa sebenarnya penurunan pendengarannya beresiko terjadi penurunan pendengaran pada orang yang memiliki riwayat darah tinggi atau kencing manis. Jadi sama kayak tesis saya sih, kemarin tesis untuk spesialis saya itu salah satunya. Jadi faktor-faktor apa yang menyebabkan percepatan terjadinya penurunan pendengaran. Salah satunya itu efek darah tinggi dan kencing manis. Jadi kita harus benar-benar menjaga pola makan kita. Ya salah satunya dengan vegetarian itu ya Han, tentunya Hmm. baik menghindari makanan yang, daging-daging, yang kolesterol tentunya. Oke, berarti sebenarnya itu indirectly yang akan berhubungan dengan Mhm, kita punya telinga bener. gitu, Dok, ya. So, Impact-nya secara tidak langsung. berarti kita juga menghimbau ya buat teman-teman untuk menjaga pola makan kayak gitu ya. Nah, Dok, anyway, kan kita tahu bahwa sekarang itu kebanyakan orang punya mental health kayak gitu ya. Mhm. Apakah dari mental health itu sendiri bisa berpengaruh kepada telinga itu sendiri gitu? Bisa, tadi kan salah satu penyebab telinga berdengung atau tinnitus tuh dari anxiety. Jadi Oh, oke. kadang-kadang terus mental health tuh kenanya sebenarnya hampir ke seluruh organ tubuh. Ada namanya psychosomatic problem. Jadi Mm-mm. dia ngerasa badannya nggak nyaman. Padahal kalau kita periksa ini sehat, nggak ada masalah. Tapi memang problem mentalnya. Kayak kita lihat nanti kita periksa nih pendengarannya sebenarnya oke, telinga tengahnya nggak masalah, nggak ada kotoran telinga, kok dia nih berdenging terus. Balik-balik sih kita, anamnesa, kita gali lagi ternyata dia ini punya problem mental health, gangguan anxiety. Nah, itu bisa pengaruh ke telinga, ya secara tidak langsung juga. Oke oke. Berarti itu terapinya harus ke dokter psikolog atau Psikiater, iya, psikiater psikiater atau ya? psikolog. Jadi memang kondisi Mhm. mentalnya yang harus diobati. Kalau Oke. cuma kita ngobatin, dengungnya, kalau pencetusnya kita nggak atasi. Yes, oke. Bukan dari akarnya gitu ya, Dok ya? Iya benar. Oke, thank you dokter. Terus ada pertanyaan lagi ya, Dok.
Satu lagi pertanyaan dokter dari Ibu Sinta. Jadi kenapa kalau tidur di ruangan AC, hidung terasa kering dan lama-kelamaan bisa mimisan, walaupun AC-nya nggak terlalu dingin? Kenapa ya dok? Oke. Jadi ini yang tadi, sempat saya informasikan juga kalau kita berada di lingkungan yang terlalu dingin, misalnya nih di negara yang memang ada 4 musim, yang ada musim dingin, salju, itu kan dingin banget. Dan itu menyebabkan mukosa hidung kita lebih kering. Jadi, sama juga kondisinya kalau kita di ruangan AC lama-lama, itu mukosa hidung itu jadi kelembapan hidungnya jadi turun, jadi kering. Jadi kenapa, kalau saya nih sering nyaranin kalau ada pasien saya mau pergi ke luar, Eropa yang 4 musim, siap-siap pakai BNS salah satunya, Han, yang lebih Oke. gampang. Kita semprot pelembab hidung atau melakukan cuci hidung. Jadi memang jadi nah, salah satunya efek daripada kekeringan mukosa hidung, jadi, pembuluh darah hidungnya gampang pecah, jadi mimisan. Hmm. Oke, berarti itu harus memang tetap ini ya, tetap tetap apa istilahnya dilembabkan gitu dok ya. Mhm. Tapi Tapi memang nggak semua orang sih, ada orang yang sensitif aja, terutama orang-orang dengan riwayat alergi, jadi dia gampang kering hidungnya. oke, mungkin ya jadi Ibu Sinta ya terkait dengan pertanyaan Ibu, jadi kalau misalnya ada bermasalah dengan hidungnya, tetap di apa dilembabkan terlebih dahulu ya Ibu Sinta ya. Dan kalau misalnya memang itu dalam jangka waktu yang berkepanjangan, intinya kalau sudah mengganggu, sudahlah cepat-cepat cari dokter Yanti. Gitu. Nah, ya Nanti habis ke ini Palembang ya, ke ya, Palembang ya, Han? ke Palembang, ya pasti dong ke Palembang ya. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Ya, dok, anyway, berkaitan sedikit tentang sinusitis kayak gitu ya. Sebenarnya sinusitis itu apakah perlu memang tindakan operasi, dok? Atau hanya minum obat dan pola lifestyle itu udah bisa baikan gitu? Oke, jadi, sinusitis. Jadi sinusitis itu, artinya itu suatu peradangan pada mukosa sinus. Jadi di struktur, eee, muka kita ini ada namanya rongga sinus. Jadi ada 4 pasang rongga sinus kita. Fungsinya salah satunya jadi, menstabilkan. Jadi tengkorak kita nih nggak terlalu berat nih, jadi karena ada rongga-rongga di, muka kita. Menjadi suatu kendala kalau terjadi sumbatan pada saluran sinusnya. Jadi kalau saluran sinus tersumbat, jadi timbul, sinusitis. Jadi sinusitis ini kita evaluasi dulu penyebabnya apa karena alergi atau ada hidung bengkok. Atau juga pada beberapa kasus asam lambung yang meningkat juga bisa bikin Hmm. sinusitis. Awal-awal tetap kita harus terapi dengan obat-obatan terlebih dahulu, karena sinusitis itu bisa disembuhkan secara total, beda dengan alergi. Jadi biasanya sih kita terapi medikamentosa maksimal dalam 2 bulan, nanti kalau dalam 2 bulan, "Dok, ini dengan obat-obatan nggak membaik, Dok, kayaknya, saya masih pusing, masih banyak lendir di hidung saya." Kita biasanya anjurkan untuk CT scan dan dari CT scan sih biasanya sih memang kemungkinan perlu tindakan operasi. Karena kenapa pada kasus sinusitis yang dalam pengobatan setelah diobatin secara maksimal tidak respon sih memang alternatif, yang terbaik adalah tindakan operasi sinus. Oke. Oke, thank you dokter untuk pertanyaan sinus. Terus, oh Ibu Sinta ya, jadi obat semprot apa dok yang bisa dipakai untuk melembabkan hidung? Jawabannya adalah apa BNC ya dok ya? BNS. Oh BNS. Atau ini aja BNS. cuci hidung pakai NaCl. NaCl ya, NaCl yang 0,9% itu tadi ya, Ibu Sinta ya, NaCl 0,9% ya, gitu ya. Oke, nah dokter, ini ada pertanyaan. Anak saya kotoran telinganya basah dan berbau. Sudah pernah diobati, sembuh, tapi habis itu kambuh lagi. Apa penyebabnya dan bagaimana penyembuhannya, dok? Karena anak saya ini vegetarian dari lahir dan ini terjadi sejak anak saya berumur 9 tahun sampai sekarang anak saya sudah 17 tahun. Oke. Jadi, kita evaluasi dulu, ini karakteristik kotoran telinganya yang basah dan berbau.
Jadi kalau memang telinganya basah dan, kotoran telinganya basah yang normal, itu sebenarnya nggak masalah. Tapi memang menjadi kendala karena kotoran telinga yang tipikal basah itu nggak bisa keluar sendiri. Jadi memang mau nggak mau sebenarnya bukan diobatin, dibersihkan ke dokter THT-nya dan itu akan berulang terus-menerus karena memang memiliki karakteristik kotoran telinga yang basah. Tapi juga kita evaluasi apakah telinga basah itu karena suatu proses infeksi, yang salah satunya infeksi jamur. Jadi kalau memang dia infeksi jamur harus kita gali lagi, kira-kira apa sih yang nyebabin, telinganya jadi basah. Apakah memang karena memang tipikal keringetan anaknya, atau memang sering kemasukan air karena efek berenang, atau karena korek-korek, pakai headset atau earphone. Nah itu, faktor pencetusnya diatasi, telinganya nggak basah, dan kembali kering, ya mudah-mudahan nggak akan berulang. Tapi kalau memang tipikal, memang hanya kotoran telinga yang basah, itu akan selamanya. Jadi mungkin ke THT cuman untuk pembersihan telinga. Oke, Dok, tapi anyway, apakah kotoran telinga itu akan selalu berbau? Itu tergantung. Ada kalanya kotoran telinga kita itu sebenarnya kadang-kadang, tidak berbau, namun yang berbau itu rata-rata sudah ada proses infeksi atau memang terlalu basah. Jadi kalau kotoran telinga yang terlalu lembab emang ada menimbulkan aroma yang nggak enak, atau memang telinganya berbau karena proses infeksi. Makanya yang tadi saya garis bawahi, apakah telinganya basah dan berbau ini karena suatu proses infeksi jamur, atau memang karena anak punya karakteristik telinganya yang basah dan berbau mungkin karena kotoran telinganya udah penuh, jadi bikin aroma yang nggak enak. Oke, berarti itu ada proses infeksi tadi, Dok, ya? Ada kemungkinan ya. Oke, ya. Tapi intinya teman-teman ya jangan sering dicium juga gitu ya. Oke, ya, Dok, kita beralih ke pertanyaan yang lain ya, Dok, ya. Kita masih ada waktu, Dok, mungkin kita batasin terakhir aja ya, Dok, ya, Oh iya, ini ya. siap siap. Oke ya, jadi gini Dok, telinga kiri saya seperti berdengung-dengung dan itu ketika saat mendengar suara tertentu. Jadi misalnya saat lagi masak, mendengar suara percikan sayur atau minyak, atau mungkin saat menumis dan memang salah satu telinga saya kurang baik pendengarannya. Apakah berbahaya ya Dok kalau misalnya sering terjadi seperti itu? Oke, jadi balik-balik tinnitus ya, telinga berdengung ini memang banyak sekali problemnya dan memang agak sedikit rumit untuk pengobatannya. Jadi, kenapa telinganya menjadi sensitif? Telinga tinnitus sendiri itu apa sih? Sebenarnya suara yang harusnya nggak didengar. Suara tanpa ada sumber suara dari luar, namun terdengar di telinga. Jadi itu yang dinamakan tinnitus atau telinga berdengung. Sebenarnya, nggak balik-balik kita harus tahu penyebab pencetus tinnitusnya apa? Apakah memang gangguan di saraf pendengaran? Nah, ini kan ada, dijelaskan bahwa juga ini mengalami suatu kondisi kurang baik pendengarannya. Jadi bisa sih ada kemungkinan ini saraf pendengarannya yang terganggu. Bahaya nggak? Sebenarnya balik-balik, kondisi tersebut sih sebenarnya bukan bahaya, dalam artian sebenarnya bikin mengganggu. Jadi kita nih nggak dengar, terus kita nih dengung terus, pasti kan nggak nyaman, kualitas hidup kita jadi terganggu. Kita mau tidur kok dengar suara-suara yang mengganggu tidur kita. Jadi bukan bahaya sebenarnya, tapi bikin rasa nggak nyaman dan mengganggu. Jadi saran saya mungkin kita evaluasi dulu, apa sih yang menyebabkan, telinganya berdengung? Apa memang perlu diobatin? Apa memang bisa diobatin terlebih dahulu? Atau memang harus, dianjurkan untuk pakai alat bantu? Oke, berarti itu balik lagi ke Ibu Yulia, itu untuk kenyamanan ya. Jadi Ibu Yulia apakah itu merasa terganggu atau tidak? Kalau terganggu, langsung saja hubungin Dokter Yanti. Oke. Siap. Yes, last but not least mungkin dokter sebagai closing statement dari Dokter Yanti bagaimana untuk terakhir ya, mungkin ada closing statement dari Dokter Yanti? Oke. Jadi, saran saya, mungkin closing statement saya bahwa memang telinga kita ini kita jangan anggap enteng bahwa kita perlu menjaga kesehatan telinga kita. Karena kalau memang terjadi gangguan seperti,
telinga sering berdengung atau sering infeksi atau pendengaran berkurang tentu akan menyebabkan gangguan dan menyebabkan kualitas hidup kita akan menurun. Jadi, lakukan tips yang saya informasikan di atas dan semoga telinga kita sehat-sehat selalu. Iya, biar bisa mendengarkan kata-kata yang selalu positif ya. Wah, Ya. mantap mantap. Ya, oke. Anyway, thank you Dokter Yanti ya. Kita sudah di penghujung sesi, tapi sebelum itu saya mau menginformasikan kepada teman-teman ya bahwa nanti minggu depan tanggal 13 Oktober di jam yang sama kita akan kedatangan narasumber Dr. Satyawira. Beliau akan mengupas cara mudah langsing jangka panjang. Oke ya. So teman-teman ya, kalau kalian bingung gimana ya diet kayaknya ya cuma short term kayak gitu. Nah, jadi kali ini Dr. Satyawira ke depannya akan membahas bagaimana diet itu jangka panjang. Oke, teman-teman, stay tune untuk di minggu depan tanggal 13 Oktober. Ya, sebagai penutup dari saya, apapun itu teman-teman jaga kesehatan dan kalau ada bermasalah sudah pasti carinya adalah si Dr. Yanti. Oke, teman-teman, last but not least sebelum itu kita boleh foto dulu teman-teman ya. Boleh open kamera teman-teman. Ya, kita boleh open cam dulu. Ya, kita boleh open cam teman-teman ya. Kita ya kita foto ya. Ya, oke teman-teman ya. Mungkin yang sudah ini oke. Boleh? Oke ya. 1 2 3. Oke, sebentar. Oke ya. Thank you teman-teman. Itu aja ya dari kita malam hari ini dari tim Inakes pada malam hari ini. Salam sehat bahagia selalu. Akhir kata, hari Minggu jalan ke Cikini, pulang-pulang membeli pepaya. Sekian acara kita hari ini. Sampai jumpa di Zoom berikutnya. Oke?